Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hendia, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik juga, Ibu. Untuk siang ini, Bu Helia ada sesi coaching dengan Bu Leni ya? Oh, betul, Pak. Insya Allah rencananya kami akan melakukan coaching dengan Ibu Leni nanti pada jam 11, Pak. Oke, baik Bu. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Leni. Nah, kemudian Ya. apa nih harapan Bu Helia dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Eh, Baik, Pak. Ekspektasi saya atau harapan saya dari adanya pra-observasi coaching ini, barangkali saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam melaksanakan kegiatan coaching nantinya dengan coaching. Begitu, Pak. Oke, kalau gitu. Apakah Ibu sudah siap nih untuk melakukan proses coaching hari ini, Bu? Insya Allah, Pak, siap. Oke, oke. Sebelum itu ya, Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan. Pertama, Baik. saya akan jelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati ketika proses nanti yaitu apakah Ibu melaksanakan proses coachingnya menggunakan alur Tirta atau tidak. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui ya Bu ya, bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melaksanakan proses coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching seperti membangun kemitraan, melaksanakan proses coaching dengan kreatif yang mana komunikasi terjadi secara dua arah dan memicu proses berpikirnya seorang coaching. Nah, kemudian yang ketiga mampu memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Selain itu juga ada kompetensi di coaching yang perlu diperhatikan ya, seperti itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan dengan aktif dengan penuh rasa. Nah, jadi sejauh ini apakah sudah jelas Bu dari rubrik pengamatan tersebut? Insya Allah, Pak, saya sudah jelas tentang rubrik-rubrik penilaian yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, alhamdulillah kalau Mudah-mudahan sudah bisa. jelas ya Bu ya. Sehat, amin Ibu. Baik, selanjutnya izinkan saya bertanya beberapa hal ya Bu sebelum kita mulai. Silakan, Pak. Kira-kira nih, ya kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Eh, Baik, Pak. Saat melakukan coaching nanti, saya ingin tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya Oke. yakni present, kehadiran penuh ya, Pak ya. Kemudian Ya, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif pada saat oh, coaching nanti. oke. Itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Kemudian dari tiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, kira-kira bagian mana nih yang secara khusus menurut Ibu yang perlu saya amati? Baik, Pak. Untuk secara spesifiknya ya yang ingin diobservasi oleh Bapak, ya ini yang pertama mendengarkan secara aktif gitu, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak yang ingin diobservasi atau diamati oleh Bapak. Oke, jadi ada dua poin ya, Bu ya. Apa tadi Siap. mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Kemudian Baik. menurut Ibu nih, apa saja indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kira-kira apa nih? Baik, Pak. Indikator keberhasilannya yang pertama saya mampu menyimak Hmm. dengan intens ya, Pak ya. Kemudian serta nantinya saya bebas dari judgment atau penghakiman, asumsi dan asosiasi. Saya bisa mengajukan Hmm. pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan itu dari hasil mendengarkan dari si coach kita nantinya. Begitu, Pak. Oke, siap ya. Itu indikator ketercapaian ya yang dari pengembangan yang ingin dikembangkan. Oke, Bu. Berarti itu beberapa pertanyaan untuk sesi
praobservasi ini ya mungkin kita bisa langsung mulai aja ya untuk pelaksanaan Siapa? kegiatan coachingnya. Kita tunggu Ya, boleh terima Bu kasih Leni ya. Bapak. Ibu, Bapak Siap, telah Ibu. berbincang dengan saya sebelum melaksanakan proses coaching nanti. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Siap Ibu, sama-sama. Sampai bertemu di proses coaching. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Apa kabar Ibu Leni pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan selamanya kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Baik, Amin. kelihatannya Bu Leni pagi ini kayak kurang ceria ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada apa ya? Apa Ibu baik-baik saja? Sebetulnya kalau disebut baik-baik saja juga kurang baik-baik saja ya Bu, karena saya sedang menghadapi tantangan yang saya tuh merasa, aduh ini solusinya seperti apa gitu. Jadi saya belum menemukan solusi yang terbaik yang bisa saya lakukan. Baik, Bu Leni, saya mendengar bahwa Ibu tadi ada sedikit problem ya atau permasalahan. Betul. Kira-kira ada yang bisa saya bantu ya Bu Leni? Sangat saya butuh bantuan Ibu. Kebetulan Bu, saya kan mengajar bahasa Inggris ya Bu, dan di semua level kelas 10, 11, dan 12. Nah, tantangan yang saya hadapi di kelas saya itu, saya rasa anak-anak itu tidak memiliki kepercayaan diri ketika mereka diminta untuk berbicara bahasa Inggris di dalam kelas saya Bu, gitu. Dan itu terjadi tidak hanya di kelas 10 yang mana baru masuk gitu, tapi juga terjadi di kelas 12 juga Bu, gitu. Baik, jadi Ibu menghadapi permasalahan tentang anak-anak atau peserta didik Ibu yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. Betul Bu. Baik Ibu, eh, untuk hasil dari yang kita perbincangkan pada pagi hari ini apa ya nanti kira-kira Bu dari hasil percakapan kita pagi ini? Tentunya saya mengharapkan adanya solusi yang bisa saya dapatkan berkaitan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Tentunya saya juga membutuhkan bantuan Ibu untuk menggali solusi-solusi yang memungkinkan untuk muncul gitu. Baik Ibu, eh, tadi permasalahannya sudah jelas yang Ibu sampaikan bahwasanya anak-anak itu tidak memiliki kepercayaan diri atau PD-nya kurang ya ketika public speaking atau berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah peserta didik Ibu yang tidak memiliki kepercayaan diri saat public speaking dengan bahasa Inggris, Ibu? Ya, Kalau boleh saya. sejauh ini saya sudah mencoba menganalisa, Bu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka tidak percaya diri itu. Ternyata salah satunya itu adalah memang keterbatasan vocabulary yang mereka miliki, Bu. Karena di sekolah saya itu kebetulan memang apa sih namanya low achiever gitu. Jadi pembendaharaan kosakatanya memang kurang Bu gitu, sehingga mungkin hal tersebut membuat mereka ragu-ragu ketika mereka diminta untuk berbicara bahasa Inggris. Selain itu juga adanya ketakutan akan ditertawakan oleh rekannya. Saya pernah menanyakan ini kepada beberapa siswa. Jadi ketika mereka ngomong bahasa Inggris dan logatnya itu rada aneh, terus teman-teman mereka menertawakan dan mereka merasa itu tuh semacam apa ya, hinaan yang akhirnya menurunkan motivasi mereka untuk berbicara. Akhirnya mereka nggak mau ngomong lagi, malah akhirnya menjadi passive learners gitu. Baik, Bu Leni. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari peserta didik tersebut, Ibu? Nah, yang saya harapkan tentunya ketika proses pembelajaran itu kelas ramai ya, maksudnya ramai di sini bukan gaduh ya, tetapi adanya komunikasi dua arah, tidak hanya saya yang menjelaskan materi, tetapi juga siswa itu mampu terlibat secara aktif dalam pembelajaran, terutama ketika kegiatan speakingnya. Mereka bisa percaya diri untuk mampu mengekspresikan apa yang mereka pikirkan di dalam kelas. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Leni lakukan untuk meningkatkan
vocab anak-anak yang tadi keterbatasan vocab mereka dalam bahasa Inggris, Ibu ya? Tentunya mungkin yang bisa saya lakukan itu salah satunya saya memberikan pasokan kata apa yang aja saya setiap kali pertemuan mungkin saya memberikan kosakata itu mungkin bisa saya tuliskan di papan tulis di pojok gitu ya, tidak usah banyak, mungkin 3 atau 5 kosakata juga cukup gitu, dan setiap pertemuan itu diganti gitu, dan mungkin dari situ mereka bisa menghafalkan, bisa mempraktekkan kosakata tersebut, sehingga kan ketika mereka praktekkan mereka akan lebih mudah untuk mengingatnya ketimbang mereka hanya ngapalkan gitu Bu. Itu mungkin salah Baik, satu yang bisa saya lakukan. baik Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan rencana Ibu yaitu ingin nantinya memberikan glosarium atau kosakata ya yang bisa dihafal peserta didik Ibu minimal 2 sampai 3 kata ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan Bu selain tadi di kelas Ibu? Kalau untuk metode mungkin dalam proses pembelajaran saya pernah menggunakan metode ini Bu, seperti jigsaw gitu. Itu kan membutuhkan tingkat pertanggungjawaban anak yang tinggi, yang mana anak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mereka mau nggak mau nih gue harus ngomong nih, kalau gue nggak ngomong berarti tidak terlibat dalam kelompok. Jadi itu sih sudah cukup muncul sih. Berarti kalau kayak gitu metode yang digunakan juga berpengaruh ya Bu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Jadi mereka dikasih tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Insya Allah. Berarti kalau saya boleh tahu nih tadi keberhasilan Ibu ya menggunakan metode jigsaw ya Bu ya. Nah kira-kira Ya, peserta didik Ibu ada di rating atau kalau saya rating dari 1 sampai 10, kira-kira level peserta didik Ibu menggunakan metode jigsaw tadi ada di level berapa Ibu atau ada di rating berapa? kayaknya kalau untuk pelaksanaan metode tersebut ratingnya di angka 8 bisa mungkin Bu tingkat keberhasilannya. Kenapa 8? Karena masih ada beberapa peserta didik yang masih pasif gitu. Mereka berbicara ketika kita ingatkan, mereka sharing ketika kita kasih penguatan. Jadi tidak secara mandiri mereka berpartisipasi dengan aktif. Tapi itu udah lumayan cukup meningkat sih gitu, Bu. Insya Allah luar biasa ya. Selanjutnya Ibu Leni, apa saja rencana Bu Leni yang ingin dilakukan atau plan-plan yang ingin Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pertama-tama salah satunya saya akan memberikan glosarium pembendaharaan kata setiap pertemuan, dan mungkin ada beberapa menit yang saya gunakan untuk mempraktekkan bagaimana cara pronounce kata tersebut. Karena kebetulan bahasa Inggris itu kan 3 jam pelajaran Bu, gitu 135 menit dan cukup lama waktunya, sehingga bisa kita sisihkan waktunya untuk untuk menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks kalimat sehingga mereka tahu kegunaannya. Lalu selain itu juga mungkin saya lebih memberikan penguatan positif kepada siswa berkaitan dengan kepercayaan diri, yang mana ketika ada rekannya yang tampil tidak usah ditertawakan atau seperti apa gitu, sehingga kan mereka juga merasa diapresiasi gitu ya Bu. Sekalipun anak mengucapkan kata yang salah atau pengucapannya salah gitu, tetap kita kasih apresiasi, kasih kita afirmasi positif, sehingga anak tidak merasa takut lagi untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Lalu yang ketiga mungkin saya harus memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada siswa untuk melakukan conversation atau percakapan gitu. Jadi lebih kepada pembelajaran learning by practicing gitu ya, ketimbang hanya materi, tapi lebih mengutamakan praktik gitu, sehingga ketika anak diberikan kesempatan lebih banyak untuk praktik percakapan yang sederhana begitu, mungkin mereka akan sedikit terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris.
Insya Mungkin Allah yang luar biasa sekali ya Bu Leni ya. Nah, kira-kira dalam hal-hal perencanaan baik Ibu itu, siapa yang bisa membantu Bu Leni dalam menyusun maupun melaksanakan plan-plan cerdas Ibu nih Bu? Kalau boleh saya tahu. Oke, tentunya saya membutuhkan kerjasama dengan rekan ya. Saya harus memperbanyak diskusi berkaitan dengan apa ya namanya teknik pelaksanaan pengajaran di kelas gitu. Mungkin bisa dengan rekan sejawat atau dengan rekan MGMP di sekolah. Kebetulan kan ada 3 guru bahasa Inggris. Mungkin saya juga bisa sharing dengan mereka gitu Bu untuk apa namanya menemukan teknik-teknik atau metode yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris gitu. Lalu mungkin saya juga membutuhkan kerjasama dengan pihak sarana prasarana gitu, kayak misalkan menempelkan quotes di sekolah-sekolah gitu, di dinding-dinding sekolah sehingga membiasakan siswa untuk membaca bahasa Inggris juga. Kan hal tersebut mungkin bisa memotivasi siswa untuk lebih apa termotivasi lagi untuk menggunakan bahasa Inggris. Baik, Bu Reni. Tadi kan udah ada plan-plan atau rencana-rencana super Ibu ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Reni untuk melaksanakannya Ibu? Kalau untuk waktu mungkin agak agak lumayan lama ya Bu untuk proses pelaksanaannya. Tapi saya akan coba untuk melaksanakannya secepat ini. Mungkin bisa saya laksanakan besok gitu, dan saya harus melaksanakan ini secara berkelanjutan gitu sehingga saya mendapatkan hasil yang maksimal dari perubahan yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi untuk hal ini berarti kapan nih secara spesifiknya Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tadi? Apakah bulan depan atau bagaimana nih Bu? Saya optimis untuk melakukannya minggu depan karena lebih cepat lebih baik. Mungkin kalau untuk ini kan masih ada beberapa hari untuk mempersiapkan kayak perencanaan di RPP-nya gitu. Baru minggu depannya saya bisa melaksanakan aksinya gitu. Baik, Ibu Leni. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu nih, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar apa tadi kemampuan public speaking anak dalam bahasa Inggris itu semakin baik atau berjalan dengan baik dan Ibu tadi komitmennya. Ya, tentunya harus adanya konsistensi dan komitmen dari saya ya Bu untuk selalu melaksanakan perubahan tersebut, untuk selalu apa memberikan metode-metode, cara-cara. Mungkin saya juga bisa mencari dari berbagai referensi terkait dengan teknik untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Tentunya dari diri saya sendiri itu harus adanya konsistensi, konsistensi terus juga dengan kolaborasi, kolaborasinya juga tadi dengan berbagai pihak yang sudah saya sebutkan, lalu juga mungkin dengan siswanya juga seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Adakah dukungan dari pihak lain Ibu ya yang Ibu butuhkan? Ya, sangat ada dan sangat membutuhkan, Bu. Ya, salah satunya mungkin dari rekan sejawat tersebut, terus lalu dari pimpinan juga mungkin, Bu, gitu kan berkaitan dengan tadi penyediaan quotes-quotes poster kayak gitu untuk di sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa gitu. Baik, Bu Leni, semoga rencana-rencana hebat Ibu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Leni nih setelah kita berbincang-bincang tipis atau sharing tipis Ya, dengan saya di pagi hari ini? alhamdulillah Bu, saya semakin tercerahkan. Tadinya saya sedikit mumet dan bingung, aduh ini harus gimana. Ternyata setelah kita berdiskusi, akhirnya ide itu muncul secara tiba-tiba gitu. Dan mudah-mudahan tidak hanya muncul saja nih, tetapi juga ada aksi nyatanya yang saya lakukan. Insya Allah luar biasa ya. Baik Ibu, Ibu sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri ya tentang bagaimana kiat-kiat atau treatment-treatment seperti apa yang Ibu munculkan ketika nanti di kelas sehingga anak nantinya bisa percaya diri ketika berbicara di depan audiens dengan menggunakan bahasa Inggris seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ya. adakah hal lain Ibu yang ingin dikonfirmasi dengan saya? Sepertinya cukup, Bu. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena setelah melaksanakan diskusi dengan Ibu ini, alhamdulillah saya menjadi apa ya, menemukan solusi yang saya kira ini akan tepat nih untuk diterapkan di sekolah, khususnya di kelas saya.
Masya Allah. Baik Ibu, saya senang mendengarkan cerita dan berdialog dengan Bu Leni. Ya, semoga kita bisa sama-sama saling sharing atau berbagi di lain waktu. Terima kasih Ibu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu Elia sudah menyelesaikan sesi coaching dengan Bu Leni dan sudah berjalan dengan lancar secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya ya. Nah, kemudian setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi sama Bu Leni, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching kali ini? Ya Pak ya, terima kasih. Tadi saya melaksanakan coaching bersama Ibu Leni. Perasaan saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai ya Pak ya. Saya juga sudah merasa sangat bahagia bisa sharing banyak dengan coach saya sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Gitu Pak. Oke, oke. Luar biasa ya, boleh nih, Bu Elia tadi coaching dengan Bu Leninya. Kemudian jika kita merujuk kembali nih ya, pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada saat pra-observasi, kira-kira apa saja nih yang sudah tercapai pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Bu Leni? Iya Pak, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus ya terhadap coaching yaitu dengan tadi mendengarkan secara aktif dan penuh serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Begitu Pak. Oke, jadi Ibu sudah mulai melangsungkan fokus secara penuh dan sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, kemudian Baik Pak. apa sih yang membuat Ibu sampai menganggap itu sudah tercapai kira-kira? Baik Pak, menurut saya hal itu sudah tercapai karena tadi si coach itu sudah mampu menemukan solusinya tanpa kita memberikan solusi tersebut Pak. Jadi secara keseluruhan solusi-solusi itu muncul dengan sendirinya dari si coach itu tersebut. Begitu Pak. Oke, itu ya Bu ya. Jadi sekarang sebelumnya saya mau izin ya Bu ya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan saat itu melakukan proses coaching dengan Bu Leni. Apakah Ya, Ibu silakan Pak. berkenan mengizinkan saya? Berkenan ya Bu ya? Silakan ya Bapak. Oh, siap. Oke. Di sini Ibu menyampaikan tanggapan saya dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Leni. Secara keseluruhan kegiatan coachingnya sudah sangat berjalan dengan lancar dan cukup baik ya Bu ya. Dengan dimana kalau kita melihat dari alur ceritanya, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita yang seharusnya. Di mana Ibu tadi sudah melakukan dialog percakapan untuk menanyakan tujuan umum dari coaching yang akan dilakukan dan tujuan itu pun disampaikan oleh dari coachingnya sendiri. Kemudian yang kedua Ibu sudah menggali informasi melalui kegiatan identifikasi luar biasa, sudah menggali lebih dalam apa hambatan-hambatan faktor-faktor yang terjadi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, bahkan menggali potensi-potensi solusi yang bisa coaching lakukan. Kemudian juga tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan rencana aksi, Ibu sudah menggali ide-ide dari coaching untuk nantinya bisa melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian tadi juga Ibu sudah menanyakan tanggung jawab dan komitmen coaching untuk bisa melaksanakan kegiatan rencana aksi tersebut. Jadi ya, itu sudah luar biasa untuk alur kerjanya sudah sangat bagus. Kemudian kalau kita melihat dengan pengembangan fokus observasi yang disampaikan pada sesi praobservasi sebelumnya, ini mengadakan bahwa ada dua fokus ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Dan fokus itu sudah sangat Ibu kembangkan dengan baik. Di mana tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali ide-ide dan potensi yang dimiliki oleh pihak coachingnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif
dari setiap percakapan yang dilakukan oleh coaching. Ya, kemudian dari yang telah saya paparkan tersebut, bagaimana pendapat Ibu mendengar pengamatan saya tersebut? Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Saya senang mendengarnya feedback atau umpan balik yang Bapak berikan terhadap coaching saya tadi dengan Ibu Leni. Semoga itu bermanfaat buat saya ke depannya ya Bapak ya. Ya, iya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya dari coaching yang sudah Ibu lakukan tersebut, kira-kira masih adakah hal-hal yang ingin Ibu masih perlu kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan atau berencana ke depannya melakukan latihan-latihan yang melatih skill saya dalam praktek coaching Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya latihan-latihan yang intens, coaching saya ke depan menjadi lebih baik lagi ya Pak. Oke, itu rencana kedepannya ya, rencana tindak lanjut kedepannya yang akan Ibu lakukan untuk semakin mengembangkan kemampuan coaching yang sudah Ibu miliki supaya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, kemudian kapan nih rencananya Ibu untuk mengembangkan dan melatih kegiatan coaching Ibu supaya menjadi lebih baik lagi? Apa misalnya? Ya, Insya Allah saya berencana sih secepatnya ya Pak ya. Saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang itu dapat menambah skill saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, misalnya ikut di KKG atau webinar-webinar lain yang di situ menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi coach yang baik untuk coachingnya. Sehingga coach tersebut merasa terpuaskan dan dengan sendirinya dia mampu membuat solusi-solusi terbaiknya. Begitu dong, Pak. Oke, siap. Luar biasa ya, Bu ya. Dari rencana tindak lanjut dan yang ingin Ibu lakukan ke depannya, semoga rencana tindak lanjut tersebut bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Kemudian Amin, Bapak. sebelum mengakhiri sesi diskusi kita kali ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil kegiatan observasi kita kali ini? Hasil dari yang saya dapatkan dari observasi kali ini, saya mendapatkan banyak ilmu ya Pak ya. Tadi dari feedback yang Bapak telah berikan kepada saya tentang kekurangan dan kelebihan saya di situ, tentunya saya akan mencoba senantiasa menambah wawasan agar kemampuan-kemampuan saya atau skill-skill saya di bidang ini, coaching ini semakin mumpuni gitu Pak. Oke, oke Ibu luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya nih Bu ya sudah mengikuti kegiatan sesi ini dengan sangat baik dan luar biasa. Itu saja mungkin Sama-sama Ibu yang Bapak. bisa saya sampaikan. Ya, dari saya Terima kurang kasih sekali lebih. lagi ya Pak ya, mohon doanya. Baik, Siap Ibu. terima kasih Pak. Siap Ibu, sama-sama. Mohon izin ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.